Hi all, welcome to our podcast. Before we get started, will be better if we introduce ourselves. Hi, I am Ayu Prastiawan. I'm Christina Bikta. I'm Clarissa Divinanda. I'm Isabella Ailin. I'm Marcelino Chandra. I'm Veronica Ernestin de la Rosa. I'm Yohanes Filipus Bagas. Di kesempatan kali ini, kami akan mengangkat dan menjelaskan tema globalisasi dan westernisasi. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton dan mendengarkan ini. Selamat menikmati ya guys. Globalisasi merupakan suatu istilah yang kerap kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi sendiri merupakan pengertian dari suatu proses perubahan yang memiliki hubungan dengan adanya peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, yang mencakup berbagai negara-negara di dunia melalui berbagai bidang yang ada, seperti bidang ekonomi yang mencakup hubungan perdagangan dan investasi, bidang budaya, bidang sosial, serta berbagai bidang lainnya. Sedangkan modernisasi merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan adanya suatu proses perubahan yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu, di mana penduduk atau masyarakat dari suatu ruang lingkup tersebut akan berusaha untuk terus mengembangkan serta memajukan diri mereka untuk mendapatkan suatu karakteristik dari ciri-ciri masyarakat modern pada umumnya, seperti adanya mobilitas serta penggunaan teknologi yang jumlahnya cukup tinggi. Lalu kenapa sih globalisasi dan modernisasi bisa terjadi? Ada dua penyebab eksternal dan internal. Penyebab eksternalnya adalah yang pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menyebabkan munculnya banyak inovasi baru yang bertujuan memudahkan segala aktivitas manusia di dunia. Yang kedua, perdagangan bebas yang membuat banyak negara menjalin hubungan kerjasama dan semakin terbuka. Yang ketiga, kemudahan migrasi yang menyebabkan terbiasanya suatu penduduk di wilayah tertentu dengan adanya pendatang dan segala hal yang baru. Yang keempat, adanya kerjasama atau hubungan antar negara yang di dalamnya terjadi banyak pertukaran demi kepentingan bersama. Yang kelima, perkembangan HAM yang menyebabkan adanya kebebasan-kebebasan yang merupakan hak dari manusia semakin mencolok. Sedangkan, penyebab internalnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir masyarakat yang semakin berkembang mulai dari kekreativitasannya sampai idealismenya. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain karena masih ada negara berkembang yang membutuhkan bantuan dari negara maju. Dan yang ketiga, kebebasan pers dalam menyampaikan banyak isu, membuat orang-orang lebih kaya akan informasi. Dari faktor-faktor penyebab yang ada, kemudian terjadilah globalisasi dan modernisasi yang mempunyai dampak di berbagai bidang. Yang pertama dalam bidang iptek yang dimulai senggan mempelajari sejarah. Dengan adanya sejarah, kita bisa belajar dari kesalahan kita untuk menjadikan dunia ini lebih maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan iptek yang merupakan bagian dari globalisasi dan modernisasi yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dari kehidupan manusia yang terus berkembang, contohnya seperti pertama, pada zaman dahulu orang bertukar informasi melalui surat, namun seiring berkembangnya waktu, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat bisa dengan handphone atau teknologi lainnya. Kedua, dahulu orang selalu mengandalkan tenaga sendiri atau secara manual dalam bekerja. Bahkan pada masa penjajahan terdapat istilah kerja rodi. Namun, perkembangan industri muncul banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Hal ini memudahkan pekerjaan manusia, namun terdapat dampak negatif, yaitu banyaknya pengangguran. Ketiga, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Melihat contoh-contoh globalisasi dan modernisasi di bidang iptek tersebut, tentu terdapat dampak positif dan negatif. Berikut dampaknya terhadap iptek. Dampak positif: 1. Memberikan berbagai kemudahan di setiap bidangnya untuk membantu setiap aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. 2. Mempermudah meluasnya berbagai informasi karena
diikuti dengan kemajuan teknologi yang pesat. 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan manusia untuk menciptakan hal-hal yang baru. Dampak negatif. 1. Dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat karena berbagai siaran kurang bermanfaat dan menimbulkan hoaks. 2. Hilangnya budaya tradisional karena digantikan dengan budaya-budaya yang masuk ke dalam negeri. 3. Banyak menimbulkan berbagai kerusakan seperti perpecahan antara masyarakat karena kurangnya berkomunikasi di dunia nyata. Yang kedua, globalisasi dan modernisasi juga mempengaruhi produksi makanan, terutama makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah salah satu ciri khas yang dimiliki di suatu daerah. Tetapi, dengan semakin berkembang, banyak makanan khas daerah yang diinovasi, sehingga terlihat lebih menarik. Contohnya seperti ayam geprek mozzarella. Hal ini dapat menarik minat para pembeli, bahkan saat ini juga ada makanan khas daerah yang dalam bentuk makan beku dan kalengan. Hal ini menjadikannya lebih praktis dalam diolah, dan makanan daerah dapat dinikmati banyak kalangan, karena selalu ada inovasinya, dan sehingga makanan daerah tetap eksis dari masa ke masa, dan memiliki banyak penggemar. Tidak hanya itu, bahkan dalam media promosi saat ini banyak media yang dapat digunakan, yaitu seperti media sosial, brosur, iklan atau di TV ataupun majalah, dan bisa dengan endorsement, yaitu dengan cara membayar orang yang biasanya sudah terkenal untuk mempromosikan produk kita di medsos. On this last one, we will discuss things related to jobs and how do someone could get their dream jobs. Globalization itself requires cognitive flexibility that also used to be called as flexible thinking, which means that someone should be able to think about something in a new way. Despite of that, society nowadays insists people to get a proper job even when they won't get enough salary of their job. And this current situation makes many people's health conditions at risk. On this past 10 years, people just plainly thought that they should get a job, no matter how and what it is, without thinking further about their job's quality in society. Almost 50% of employees out there are working under pressures, and it explains why 2 people nowadays are having mental illness such as depression or anxiety disorder. Job application letters have a big impact on someone's probability on getting a job. This letter consists of someone's introduction, which will be presented in a one-page document written that will be used to reveal someone's ability to get their upcoming job. Usually, a job application letter also displays your correlation with the company and their goals. This application letter also conveys a reflection of your personality, which aims to find out how you act in your daily life. Disadvantages of signing job application. You might accidentally put the wrong answer when you fill some section of the form if you don't check it carefully. Advantages of signing job application. You might get a better job than before. Besides, you could also get your dream job. You could also improve your work performance to increase the probability of your company to grow bigger. You could learn many things from your current or upcoming job to improve yourself. Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, gereja juga menyadari bahwa alangkah baiknya apabila mereka melakukan peningkatan dalam melayani kebutuhan anggotanya akan nilai-nilai rohani yang lebih dalam, sehingga anggota-anggota gereja atau umat Katolik tidak ikut terbawa oleh arus globalisasi. Terkait dengan adanya globalisasi di zaman sekarang ini, gereja berpendapat bahwa globalisasi dapat menimbulkan kebingungan di antara umat karena banyaknya tawaran, sehingga diperlukan adanya sikap umat yang didasarkan kepada Alkitab dengan hermeneutik yang sehat. Karena terdapat dasar yang diletakkan Allah, teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius bab 2 ayat 14. Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, gereja juga menyadari bahwa alangkah baiknya apabila mereka melakukan peningkatan dalam melayani kebutuhan anggotanya akan nilai-nilai rohani yang lebih dalam, sehingga anggota-anggota gereja atau umat Katolik tidak ikut terbawa oleh arus globalisasi. Yang keempat, globalisasi dan modernisasi berdampak juga pada kehidupan sosial. Karena globalisasi dan modernisasi, maka kehidupan sosial menjadi berubah.
Berikut dampak dari perubahan tersebut. Dilihat dari dampak perubahan sosial yang positif. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Contohnya seperti komputer, laptop, dan handphone. Yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Karena semakin berkembangnya dunia dari zaman ke zaman yang membuat mudahnya melakukan pekerjaan dan lebih efektif serta efisien jika dilakukan perseorangan. Dan yang ketiga, perubahan tata nilai dan sikap yang ditimbulkan dengan terjadinya inovasi dan difusi dalam kebudayaan yang dapat mengubah nilai dan sikap masyarakat dari irasional menjadi rasional. 2 dampak perubahan sosial yang negatif. A. Sikap individualistik. Karena persaingan hidup yang makin meningkat dapat mengakibatkan nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran. Contohnya, manusia lebih sibuk dengan gadget sehingga kurangnya berinteraksi antar sesama di dunia nyata. B. Gaya hidup kebarat-baratan. Karena budaya barat dapat juga masuk dan memiliki pengaruh yang besar bagi masyarakat hingga membuat nilai-nilai dan budaya barat memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri. C. Pola kehidupan konsumtif. Karena kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan. D. Kesenjangan sosial. Karena perubahan sosial dapat menimbulkan kesenjangan sosial jika perubahan itu hanya dinikmati oleh kelompok orang. Bagaimana jika tidak ingin terseret dampak negatifnya? Berikut upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi dan modernisasi, yaitu A. Melakukan seleksi terhadap budaya apa yang akan diterima dan ditolak. B. Memiliki sikap untuk melestarikan budaya lokal. C. Menggunakan teknologi yang ada dengan selektif sehingga akan menghasilkan sesuatu yang bersifat positif. Jika dilihat dari kehidupan sosial, masyarakat akan mengalami perubahan kebiasaan atau tradisi di era globalisasi, di mana setiap orang akan lebih individualis karena semua sudah dibantu oleh teknologi, sehingga tidak memerlukan bantuan manusia lain. Keindividualismean di era globalisasi ini kemungkinan akan membuat seseorang memilih untuk tidak menikah, karena dalam suatu perkawinan, individualisme harus ditekan dan memperbanyak komunikasi antar pasangan. Dari segi religius, bagaimana seseorang memahami profesinya sebagai panggilan Tuhan dengan cara masing-masing di era yang modern. Dari segi pekerjaan, era globalisasi membuat munculnya profesi-profesi baru yang unik dan menerima seseorang sebagai pekerja, bukan hanya dari sampai mana ia bersekolah, tapi bagaimana kemampuannya. Mari, kita sebagai anak muda bangsa untuk melestarikan budaya-budaya lokal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Gak lupa kami juga ngucapin terima kasih karena kalian udah nyempetin waktu untuk dengerin kami. Jangan lupa like, terus berikan kami saran atau masukan mungkin di kolom komentar ya. Sampai ketemu di podcast kami selanjutnya. Salam sayang dari kami. Love you all. Mwah.